Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Semoga kita semua bangun dengan semangat dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk menjalani hari ini. Dan mari kita bersekutu bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita. Mari kita memuji dan memuliakan Allah di pagi hari ini. Kita mulai dengan lagu kita, Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di hari ini bersama menyiapkan diri untuk menyambut hari yang Tuhan berikan. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dan biarlah kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, dimanapun kami berada dan juga dalam kondisi apapun kami jalani saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari lagu kita, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun.
yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambah yang penuh bermata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang jelas. Musafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, ulang firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, terbuat dari apakah tembok rumah Ibu Bapak sekalian? Tentu saja dari bata, dari semen, pasir, begitu ya. Namun bagaimana jika rumah kita terbuat dari kaca yang transparan atau tembus pandang, dan semua kegiatan yang ada di dalamnya bisa terlihat oleh orang lain? Nyamankah? Nah, di Jepang, Tokyo, ada sebuah rumah yang didesain oleh seorang arsitek bernama Sou Fujimoto, yang terbuat dari gelas atau kaca yang transparan sehingga tembus pandang. Antara ruangan yang satu dengan yang lainnya semua dapat terlihat dari jalanan. Rumah ini memang kecil, sekitar 85 meter persegi, tapi terdiri dari beberapa tingkat. Kita lihat dari gambar-gambar ini, semua yang ada di dalamnya bisa kelihatan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari mungkin bertanya-tanya, lalu bagaimana nih jika kita perlu ke toilet atau melakukan sesuatu yang pribadi? Ya, tentu saja arsiteknya sudah merancang bahwa rumah itu juga dapat ditutup. Ada tirai-tirai yang bisa diturunkan untuk menutup bagian-bagian yang tembus pandang sehingga tidak terlihat dari luar dan tetap bisa penghuninya melakukan aktivitas yang personal di dalamnya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, nyamankah kira-kira kalau tinggal di rumah itu? Saya sih kepikirnya gimana ya kalau misalnya lupa nutup tirai terus pas mau ke toilet atau buru-buru gitu ya. Wah, bisa bahaya, itu bisa kelihatan dari jalanan.
Nah, kita rata-rata lebih nyaman jika rumah kita tentu tidak tembus pandang dan tidak bisa terlihat dengan mudah dari luar. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bagi kita tentu sifatnya pribadi. Ada hal-hal yang kita tidak ingin orang lain lihat dari kita. Dan kita mungkin juga berusaha untuk menampilkan hal-hal yang baik di depan orang lain. Baik itu secara niatnya tulus atau mungkin ada niat-niat tersembunyi. Apapun yang menjadi niat atau motivasinya, tapi ada hal-hal baik yang kita tentu tampilkan kepada orang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, maka Alkitab tentu ingin agar kita bisa menyaksikan apa yang baik kepada orang-orang lain. Bahwa ketika orang lain melihat diri kita, maka mereka juga dapat melihat kehadiran Tuhan melalui kita. Kita bisa menampilkan hal-hal baik kepada orang-orang lain. Apakah itu saat kita menolong, peduli, saat kita memberikan dukungan, saat kita mengulurkan tangan kita, saat kita mengampuni, setiap hal baik yang kita lakukan kepada orang-orang lain. Maka itu menjadi kesaksian kehidupan kita bagi nama Tuhan. Seperti di dalam Matius pasalnya yang kelima, Tuhan Yesus bilang agar kita menjadi garam dan terang dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kitab Ibrani yang menjadi bacaan kita pada hari ini adalah sebuah kitab yang mengajarkan kita tentang makna iman. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, Alkitab mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kitab Ibrani kemudian memberikan uraian atau contoh-contoh orang-orang beriman yang menyaksikan iman mereka bagi nama Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dari pasal 11 dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Lalu kitab Ibrani mendaftarkan nama-nama para nenek moyang atau bapak dan ibu orang-orang percaya. Mulai dari Nuh, Abraham, Ishak, setiap orang-orang dan para nabi yang telah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, melakukan iman mereka di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Dan ketika mereka menunjukkan iman mereka bukan berarti tanpa tantangan. Ada banyak tantangan ketika iman itu diuji. Bahkan ketika iman mereka juga naik turun di dalam menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Namun, tokoh-tokoh Alkitab telah menjadi saksi-saksi iman. Bukan semata-mata saksi untuk diri mereka sendiri mengenai hebatnya iman mereka, kuatnya diri mereka, atau juga betapa mereka setia kepada Tuhan. Tetapi mereka telah menjadi saksi-saksi iman bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saksi-saksi iman itu adalah mereka yang ada menjadi tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi bukan hanya para tokoh Alkitab. Di dalam sepanjang kehidupan gereja, di dalam kehidupan kita bahkan pada masa kini, kita dapat melihat, mengenal, atau juga mendengar cerita-cerita mereka yang menjadi saksi-saksi iman. Mereka yang menghadapi tantangan dan godaan di dalam pekerjaan tetapi memegang teguh iman mereka. Mereka yang mengalami betapa banyaknya upaya orang-orang untuk menjatuhkan mereka, tetapi mereka tetap bangkit karena Tuhan yang menguatkan. Mereka yang jatuh sakit dan dalam iman mereka disembuhkan. Sembuh secara fisik, tapi juga sembuh di dalam mental dan juga batin mereka. Ada banyak orang-orang yang telah menjadi saksi-saksi iman. Dan hal itu menjadi satu teladan dan contoh bagi kita. Tetapi bukan hanya para saksi-saksi iman itu yang mengelilingi kita seperti awan yang ada di sekeliling kita. Alkitab juga memanggil kita untuk menjadi saksi iman. Bahwa kehidupan kita ketika kita dilihat
oleh orang-orang lain, maka mereka akan melihat kehadiran dan kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Hidup kita menjadi bagian dari cara Allah berkarya untuk menyentuh hati banyak orang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Alkitab memberikan kita contoh teladan tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang tekun dan setia menanggung salib sampai akhir. Dan di dalam iman yang telah Ia tunjukkan kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tekun dan setia menanggung salib hidup kita. Hidup ini seperti sebuah perlombaan, kata kitab Ibrani. Perlombaan iman, bukan perlombaan iman untuk mengalahkan iman orang-orang lain, tapi pertandingan iman bagi diri kita sendiri ketika kita berusaha melakukan apa yang terbaik, berpegang kepada Tuhan, dan kemudian menjadi saksi iman bagi banyak orang yang melihat dan mengenal kita. Kiranya kita dapat menjalani setiap hari, juga hari ini, untuk bersaksi kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita tentang Tuhan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap saksi-saksi iman, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan orang-orang percaya di sepanjang tempat dan zaman yang telah memberikan teladan iman mereka. Juga untuk orang-orang yang kami kenal pada masa kini, di dalam keluarga kami, di dalam gereja, di dalam persahabatan kami dengan orang-orang lain, ketika kami juga melihat teladan-teladan iman yang orang lain tunjukkan dalam ketekunan doa mereka, di dalam kesetiaan beribadah mereka, di dalam perbuatan-perbuatan baik mereka, di dalam buah roh yang mereka perlihatkan. Tuhan, kami juga terutama bersyukur untuk kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menjadi teladan iman bagi kami, untuk setia menanggung salib, menjalankan perlombaan iman kami sampai akhir. Tuhan, kami rindu, kami juga hari ini dan dalam sepanjang hidup kami dipakai oleh-Mu Tuhan menjadi saksi iman. Sehingga orang-orang yang mengenal kami, yang mendengar cerita kami, yang bertemu dengan kami, mereka merasakan sentuhan kasih Tuhan. Layakan kami Tuhan. Kami juga membawa doa kami pada saat ini untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan di tengah rumah tangga, dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, di dalam juga rasa aman, dalam rencana kehidupan ke depan, di dalam studi anak-anak, biarlah Engkau terus beserta dengan umat-Mu. Di tengah pergumulan, biarlah umat-Mu tetap menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana pernikahan dari Christian dan Bella pada hari Sabtu nanti. Kami berdoa untuk mereka yang menantikan kelahiran anak-anak mereka. Kami berdoa untuk rencana baptis anak tanggal 20 November serta pelaksanaan untuk penerimaan anggota jemaat yang baru. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap persiapan yang dilakukan sehingga ibadah 20 November nanti dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk studi pendeta Stira di Australia. Tuhan, Kau yang terus menolongnya melakukan setiap tugas-tugas dengan semangat, menambah ilmu dan bekal, mengerjakan tesisnya, dan bahkan juga menyelesaikan studinya sampai wisuda nanti. Biar Tuhan juga berkati Bu Gebi dan anak-anak yang berada di Jakarta. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk panitia Natal yang sudah mulai bersiap-siap. Biar dalam hikmat-Mu, panitia Natal GKI Gading Indah juga panitia Natal di berbagai tempat dapat menyiapkan diri untuk merayakan kasih setiamu di Natal nanti.
Kami berdoa untuk panitia bulan keluarga yang telah menyelesaikan berbagai kegiatan. Biarlah kiranya Tuhan terus pimpin mereka di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Hin Leong, Ibu Oktarina, Ibu Erni Pranata, untuk Bapak Anwar Effendi bersama dengan seluruh keluarga di dalam masa-masa pemulihan mereka dari COVID. Kami berdoa juga untuk Ibu Naomi di Kota Kudus, Mama dari Ibu Eni IG. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul karena paparan COVID. Mereka yang juga sedang menanti pengobatan, mereka yang sedang mengupayakan kesehatan, biarlah kiranya Engkau berkati mereka. Berkati juga pelayanan klinik yang dilakukan, biarlah kiranya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang kami jalani di hari ini dan dalam hari-hari kami ke depan. Kami mau bergantung kepadamu dan pada saat ini biarlah kami menaikkan doa kami secara pribadi. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa. Dan biarlah kiranya Engkau yang terus beserta dengan kami di hari ini dan dalam sepanjang hidup kami. Dan kami dapat terus menjadi saksi-saksi iman bagi kemuliaan nama-Mu di hadapan sebanyak mungkin orang pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Mari bersemangat menjadi saksi-saksi iman di hari ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.